Baik, jadi di sini apabila kita bisa menemukannya akan dua jenis main idea tersebut, bakal sangat membantu kita pada saat menjalani hal-hal yang eh, biasanya kita hadapi, baik sebelumnya maupun yang akan datang. Misalkan PTS, PAS, ataupun yang akan datang, yaitu TPS ya, tes potensi skolastik, berkenaan dengan pelajaran bahasa Inggris tentunya, ataupun kalau jadi ya dalam kurung, TOEFL juga memungkinkan begitu. Ada kemungkinan, prediksinya ada kemungkinan ya. Mudah-mudahan keempat agenda besar tersebut bisa lancar dilaksanakannya, dikerjakannya, dan mendapatkan nilai terbaik. Tentunya harus ada caranya. Caranya itu bagaimana kita salah satunya menemukan implied main idea dan main idea yang tersurat. Yang implied itu yang tersirat. Nah, jadi kita untuk saat ini, di sesi ini, di stage 2 of the last semester, di tahap kedua, di akhir, tentunya akhir semester genap, sekarang ini, kita akan coba yang pertama kita bedakan eksplisit ataupun tersurat, kemudian implied tersirat. Kemudian strategi untuk menemukan implied main idea-nya. Dan juga nanti kita coba hubungkan dengan explicit main idea-nya. Yang praktisnya nanti Bapak akan kirimkan teks, nanti sesuaikan dengan nomor absennya, begitu. Kemudian nanti juga akan dibahas, karena yang untuk mencari main idea ini, kita harus mengenali jenis-jenis kata bendanya. Jadi, untuk explicit main idea ini sebetulnya kita bisa menemukan main idea yang tersurat ini bisa di paragraf pertama, bisa di akhir, di kalimat pertama di suatu paragraf, atau di kalimat terakhir di suatu paragraf. Nah, di sini tentunya bisa ditemukan di kalimat pertama nih. The purpose of sleep is to benefit the mind more than the body. Jadi sebetulnya tujuan dari tidur untuk memberi manfaat ke otak, kecenderungannya ke otak dibandingkan ke tubuh. Jadi yang paling dominan mendapatkan manfaat yaitu otak dari kebiasaan sehari-hari ini. Dan digambarkan di kalimat selanjutnya tujuan dari tidur dan tentunya berkaitan dengan manfaat ke otak. Jadi manfaat ke otaknya apa nih? Tentu untuk memori katanya, dan juga problem solving skills. Kemudian bisa juga kan yang berkaitan dengan pikiran begitu ya. Pikiran, ada memori, ada problem solving skills. Di sini ada juga concentration dan mood. Nah, di situ ada kata-kata benda yang kita temui. Atau bisa dibalik. Sebetulnya sama saja apa yang disampaikan, hanya penempatannya berbeda. Nah, jadi seperti ini. Bahkan mungkin saja ada di tengah-tengah begitu ya. Tadi yang Bapak sebutkan di awal, di akhir, di tengah-tengah pun memungkinkan untuk melihat explicit main idea. Jadi kita bisa tentunya menghemat waktu nih untuk mencari main idea dari satu paragraf tersebut. Cek dulu di awal, di akhir, ataupun di tengah. Dan kira-kira betul atau tidak, nanti dikaji lebih mendalam lagi. Yang tentunya yang tulisan yang labelnya hitam nih, apakah sudah merujuk ke main idea atau belum. Baik itu yang awal, akhir, ataupun yang di tengah. Kemudian, ciri lainnya, selain kita upayakan mengecek di awal, di akhir, dan juga di tengah, kita juga bisa lihat nih, ada conjunction ataupun frasa yang menggambarkan poin-poinnya. Misal first, berarti kan poin pertama. Second, poin kedua. Third,
Poin ketiga, yang tentunya ini merupakan main idea dari paragrafnya. Kemudian yang terakhir, finally. Atau bisa juga diganti, the first point is, nah itu lebih jelas lagi, the second point is, the third point is, and the last one, itulah poin-poinnya. Misalkan yang ini nih, first for emergency funds, misalkan, untuk keperluan yang mendadak, misalkan. Nah itu main idea-nya, kemudian nanti ada deskripsinya, kemudian yang selanjutnya. Begitu juga dengan yang selanjutnya. Ini penempatannya tadi sudah dibahas. Nah, untuk implied main idea ini, ataupun supaya tidak menghalangi. Baik, untuk implied main idea ini, yaitu yang merupakan ide pokok yang tersirat. Yang tersirat itu tidak bisa langsung kita temukan di kalimat pertama di paragrafnya, di kalimat terakhir di paragrafnya, ataupun di tengah-tengah. Kita tidak bisa langsung temukan seperti yang tadi. Poin yang tadi otomatis hilang. Ide pokok yang biasa kita temukan tadi di explicit main idea di sini hilang, maka kita harus cari. Caranya tentunya salah satunya yang tadi yang Bapak sebutkan di awal, kata benda ataupun konsep yang berulang. Contoh, ini sleep merupakan kata kunci, memory, solving problem, dan juga solving skills sebetulnya konsep yang sama. Jadi ada konsep yang diulang-ulang sebetulnya. Memory, solving problem, solving skills, kemudian concentration, dan mood juga kan berkaitan dengan mind ataupun pikiran di sini. Yang berkaitan dengan otak begitu ya, ataupun yang berkaitan dengan concentration, mood, memory itu pasti berkaitan dengan pikiran ini. Maka implied main idea-nya kita harus simpulkan sendiri. Di sini main idea-nya MI itu singkatan dari main idea. Main idea sleep is good for the mind. Jadi sebetulnya tidur baik untuk pikiran kita. Kemudian other strategies for finding implied main idea. Mohon ya, ini masih alhamdulillah sudah bertambah 21 orang. Silahkan informasikan kepada teman yang belum, khususnya yang belum gabung, mungkin kendala seperti Bapak tadi, diinformasikan saja sudah dimulai begitu, sehingga bisa dipersiapkan lagi. Yang pertama, repeated ideas. Tadi Bapak sudah sebutkan juga, ada sinonim dan konsep yang sama. Nah, tadi kita coba yang ini lebih jelas lagi nih. Kalau tadi masih kuning, warnanya sama labelnya. Ini berbeda. A good night sleep, good night rest, kan sebetulnya sinonim. Sleep atau rest itu. Tidur ataupun istirahat merupakan sinonim. Kemudian memory dan problem solving skills sama. Concentration dan mood sebetulnya konsep yang sama. Yang ungu konsep yang sama. Improve, servant, increase, sinonim. Meningkatkan, mempertajam, increase juga meningkatkan. Ya, ada sinonim dan ada konsep yang sama yang diulang-ulang. Dan kita bisa menemukan implied main idea-nya. Kita tahu bahwa main idea-nya sleep is good for our mind or our brain. Let's say our brain or our mind. Nah, kan mind atau brain. Nah, di sini. Jadi memang berkaitan dengan pikiran ataupun otak sebetulnya. Improve, server increase, positive qualities, peningkatan. Good night sleep, good night rest, mean restful sleep. Jadi tidur yang berkualitas. Maka tidur yang berkualitas menghasilkan positive effect dari pikiran kita atau untuk otak kita. Text structure, alhamdulillah sudah Bapak periksa juga tugas. Maksudnya sudah menjadi penilaian sumatif ya. Artinya sudah ada dinilai raport dan juga nanti bisa diakses insya Allah terkait dengan tugas yang sudah Ananda buat.
ketiga-tiganya, dimulai dari passive voice, kemudian cause and effect. Dan cause and effect itu merupakan salah satu dari text structure sebetulnya. Jadi akan sangat membantu untuk menghadapi yang sebelumnya sudah dihadapi tentunya, atau untuk menghadapi yang akan datang, yang rutin ataupun yang akan datang. Nah, di sini kan implied main idea bisa dicari dengan cause effect. Cause-nya mana? A good night sleep. Efeknya apa? Efeknya tentu meningkatkan memori dan juga mempertajam bagaimana memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi di dalam rutinitas sehari-hari. Begitu. Jadi ada cause dan effect. Cause-nya people yang mendapatkan istirahat yang bagus, efeknya meningkatkan konsentrasi dan mood-nya. Ada juga kata sambung yang memperlihatkan kontras. Kontras itu yang menyatakan kebalikannya. Nowadays, when people have their picture taken, they smile and show their pearly whites. However, during Victorian times, people would not smile because a grin would show decayed or missing teeth. Jadi ada kebalikan. Dinyatakan dengan however. Kalau yang sejalan bisa and as well as, yang menunjukkan ide yang sama. Begitu. Ini sebaliknya. Jadi tips atau trik untuk mencari main idea itu sendiri, yang pertama, cari kata-kata atau gagasan yang serupa, yang berulang. Yang kedua, use your knowledge. Kita terapkan saja cause and effect yang sudah kita pelajari. Ataupun kontras juga. Selain yang tadi, however, ada but, tapi, akan tetapi, yet, or however. Nah, kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Kita coba diskusikan. Silahkan seperti biasa apabila ada pertanyaan ya, maksudnya ketika Bapak terangkan boleh, apabila ada pertanyaan boleh chat melalui kolom chat yang ada di fitur Zoom-nya, ataupun boleh open mic. Sambil Bapak sampaikan tahapan selanjutnya. Kita akan masuk ke sesi kedua, bagaimana kita bisa menemukan baik itu yang eksplisit ataupun yang implisit tentunya. Kedua-duanya memang harus tepat kita identifikasi, tentunya dengan cara menemukan kata benda. Dan ternyata apabila kita labeli seperti ini ya, jadi ini salah satu tipsnya, kalau di Google dokumen bisa pakai seperti ini, di Word juga bisa pakai shading, nanti bisa seperti ini, jadi bukan hurufnya yang berubah warna, tetapi seperti highlighter begitu, seperti penggunaan stabilo. Nah, apabila kita coba upayakan seperti ini ya, kita coba labeli menggunakan warna hijau misalkan. Ternyata kata benda sering muncul di setiap paragraf. Contoh, people merupakan kata benda, orang-orang. High daily expenses sebetulnya kebutuhan sehari-hari ya. Dan juga yang harus dibayar sebetulnya expenses. Seperti cable subscriptions yang berkaitan dengan elektronik, transport, ataupun mobile phone bills. Nah, itu kan kata benda semua. Tadi saja sampai titik sudah ada 6 kata benda. The need to pay, the need, kemudian those bills, people, kebutuhan untuk membayar tagihan, bills itu tagihan, orang-orang harus mempertimbangkan saving money. Nah, tagihan, orang-orang, saving money, kata benda juga, individuals itu konsep yang sama dengan orang begitu. Orang-orang sama saja, individuals dan people itu orang-orang. Reasons dan consider,
juga konsep yang sama. Saving money juga diulang-ulang lagi. Jadi kata benda juga ternyata sangat berpengaruh untuk kita bisa menghemat waktu dalam mencari main idea. Jadi semakin kita terlatih, semakin sering juga intensitasnya untuk mencari kata benda, maka akan semakin mudah untuk mencari main idea-nya atau ide pokoknya. High daily expenses berkaitan dengan subscriptions, transport and mobile phones, maka solusinya saving money. Maka kan sebetulnya ini berkaitan dengan harus saving money kan, ide pokoknya begitu dari kata benda yang ada. Pertimbangan untuk saving money dan sebetulnya menjadi keharusan untuk saving money-nya. Jadi hubungannya tentunya main ideas ataupun ada juga major supporting details atau minor supporting details. Ide pokok itu sebetulnya umum. Major supporting details yang ada di kata benda ataupun konsep yang sama, spesifik. Dan kata benda juga bisa membuat kita mencari hal yang most spesifik atau minor supporting details-nya. Yang paling, most itu paling spesifik. Nah, nanti teksnya seperti ini. Nanti kita coba cari kata bendanya ya sama-sama. Nanti ada, karena di sini ada 20 orang, nanti ada 20 teks yang berbeda. Sehingga nanti bisa menjadi kumpulan teks yang sudah diidentifikasi. Baik, untuk mencari kata bendanya, kita perlu ketahui juga sebetulnya ada jenis-jenis kata benda yang sering kita temukan. Yang pertama itu yang abstrak. Abstrak itu nggak konkret, tidak terlihat fisiknya. Seperti harapan, kita tahu ada harapan, dan sering ditemukan juga kosakata harapan di berbagai teks ataupun dalam percakapan kita, tetapi tidak tampak nyata begitu. Friendship juga pertemanan, kedamaian, kesuksesan, pengetahuan, permasalahan, tidak dalam bentuk fisik. Nah, yang dalam bentuk fisik tentunya mudah sekali. Ada sofa, floor, coffee, fan, rain, children. Kemudian yang common itu yang a general thing, yang umum. Ada jenis kelamin, ataupun dalam lingkup luasnya kota, negara, perusahaan, planet, ataupun furniture, gabungan. Kemudian yang terakhir, yang proper. Proper itu spesifik namanya, dan diawali dengan huruf besar. Nama hari, ataupun nama orang, nama kota, nama negara, nama perusahaan, ataupun planet. Spesifik. Kalau yang ini kan common, general. Ini kita bandingkan common dan proper seperti ini ya. Ada boy, kemudian planetnya, company-nya, Google, country, Australia, dan lain-lain. Bisa kita bandingkan apabila kita sudah ada arsip kategorinya. Jadi, kata benda itu sebetulnya hanya ditambahkan akhiran saja. Ini kata benda menjadi kata benda lagi. Science itu kan ilmu pengetahuan. Scientist orangnya, orang yang memiliki pengetahuannya, pemilik pengetahuan. Art atau orang yang melakukannya. Who does an action? Who believes in? Orang yang melakukan tindakan. Piano, orang yang memainkan piano, yaitu pianis. Sering kita temui. Humoris, sosialis, spesialis. Kemudian dari kata kerja nih, kata benda itu dari kata kerja ternyata bisa kita temui, sangat sering muncul tentunya kata kerja, kemudian diakhiri dengan akhiran ment, digabungkan dengan akhiran ment. Enjoy, enjoyment, move, movement, enjoy, menikmati, move, pindah, jadi perpindahan, govern itu perintah mungkin ya, jadi pemerintahan, pay, membayar menjadi pembayaran, agree, setuju menjadi persetujuan. Jadi
sebetulnya terjemahan kita juga sudah kaya juga dalam bahasa Indonesia. Bahkan selain itu banyak serapan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi tidak mungkin juga kalau misalkan sama sekali tidak mengetahui kosakata yang ada di teksnya begitu. Jadi banyak serapan, banyak juga yang kita bisa dalami, yaitu kata benda yang ada. Siap, hatur nuhun konfirmasinya. Kemudian kata sifat ditambahkan akhiran nas. Busy itu kan sibuk, busyness kesibukan. Sad sedih, sadness kesedihan. Kind orangnya baik nih, maka kindness kebaikan. Kebaikan orang tersebut, nah boleh seperti itu. Jadi ada variasi-variasi bisa kita terapkan dalam speaking ataupun writing, ataupun bisa kita identifikasi di dalam teksnya. Kemudian yang ship juga sering ya. Member, anggota, membership, keanggotaan. Owner, pemimpin, ownership, kepemimpinan. Kemudian ada 4 jenis. Sebetulnya akhiran ion ya. ION. Act, action. Decide, memutuskan. Decision, keputusan. Kemudian orangnya ini. Visit, mengunjungi. Visitor, pengunjung. Sama ya. Mengunjungi, pengunjung. Jadi sebetulnya dalam bahasa Indonesia pun perubahannya tidak signifikan. Mengajar, pengajar. Di bahasa Indonesia juga ada awalan gitu. Kalau di sini akhiran, di bahasa Indonesia menjadi awalan. Bedanya hanya itu saja. Employer itu lebih tinggi ya statusnya dibandingkan employee. Membayar, pembayarnya. Yang dibayar, maaf, pay yang dibayar. Honest, honesty, jujur, jujur. Kan kalau di karakter baku, ikhlas, jujur, tawadu ya. Kemudian ada yang kuat juga, nah itu adjektif. Nah, kemudian supaya menjadi kata benda, harus ditambahkan akhiran, honesty, kejujuran, begitu. Makanya karakter itu kan kata sifat, karakter baku, sifat. Loyal, loyalty, popular, popularity, popularitas. Bapak kira juga Ananda sudah cukup umum ya, sudah cukup sering melihat kosakata ini, daftar kosakata ini di dalam teks ataupun percakapan sehari-hari. Kemudian different, berbeda, difference, perbedaan. Akhiran, nah ini ada ANCE ataupun ENCE. Important, penting, kepentingan, confident, percaya diri, kepercayaan diri, confidence. Kemudian ternyata kata benda juga bisa menggunakan akhiran ing. Build kan membangun, building, bangunan. Swim juga berenang, ya swim, swimming, tergantung penempatannya. Understand, understanding, mengerti, pengertian. Memahami ya, understand, memahami, pemahaman, understanding, pemahaman. Baik, nanti kita coba langsung aplikasikan saja. Tadi Bapak cek juga ada yang izin ya, tapi masih ada di Zoom-nya. Mungkin nanti langsung bergabung. Bapak akan coba kirim mungkin ke Ananda Arya ya, karena tadi kebetulan Ananda Arya merespon juga di kolom chat Zoom-nya. Teks-teks yang tentunya bisa kita coba identifikasi main idenya. Mungkin ada beberapa yang muncul juga di PTS kemarin, ada yang memang baru. Sebentar ya, sinyalnya ini. Wait, still scroll.
Baik, Bapak sudah kirimkan ke Ananda Arya. Silahkan Ananda Arya sebarkan ke teman sekelasnya terkait teks yang akan kita coba atau kita upayakan bisa dimaksimalkan ya. Bapak keluar dulu. Nah, di sini Bapak kirimkan linknya sehingga Anda bisa tentunya menerapkan apa yang tadi disampaikan. Tentunya juga bisa dicek nanti arsipnya, arsip dari presentasinya. Nanti teknisnya masih sama, Bapak menggunakan Padlet, karena memang untuk melatih keterampilan begitu. Jadi bukan terkait estetikanya ataupun labeling dengan berbagai warna karena akan memakan banyak waktu juga. Jadi Bapak menggunakan Padlet. Di sini kita sama-sama menggunakan Padlet. Nah, sekarang nanti Ananda copy sesuai nomor absennya. Nomor absen itu bisa dicek apabila ada absen checklist seperti yang dulu, atau mungkin nanti Bapak coba scroll ya. Barangkali masih ada nomor absennya apabila kesulitan. Kemudian, nanti dari teks yang ada, Ananda coba cek apakah ide pokoknya ada di kalimat pertama, paragraf pertama, ataupun di kalimat terakhir, di kalimat terakhir di paragrafnya, ataupun di tengah-tengah di paragraf tersebut. Nah, karena di sini yang Bapak tidak ada, otomatis upayakan saja semua ya, baik itu yang eksplisit ataupun yang implisit, coba cari kata bendanya. Kita tidak membicarakan kata kerja di sini, kita tidak membicarakan kata keterangan juga, tetapi hanya kata benda saja, ataupun kata sifat. Tidak. Hanya kata benda saja, nanti Anda tebalkan kata bendanya. Karena yang Bapak khususnya ini tidak ada. Tidak ada yang menunjukkan bahwa ini explicit main idea, maka tentunya menjadi keharusan untuk mencari kata benda yang berhubungan, yang membantu kita. Nah, di sini kita cek, sebetulnya kalau misalkan sudah aman begitu ya, sudah sering, nanti semakin sering, semakin cepat. Bapak juga lihat di kelas 11-2 banyak high achiever sebetulnya. Banyak yang sudah bisa. On bills, kata bendanya. The need, kebutuhan. Kata benda, pertanyaan lanjutannya, kata benda, tips yang lain, yaitu ada tips yang lain atau tidak? Ada. Tips yang lainnya, kata benda itu ada artikel and the. Diulangi, and the, yang menunjukkan sebuah benda. Ataupun yang menunjukkan bendanya, kayak the kan menunjukkan bendanya. Ataupun ada of. Di sini kebetulan tidak ada of ya. Kalau ada of, kemungkinan kata benda. Nah, ini cable juga kata benda sebenarnya. People, saving sudah menjadi kata benda tadi yang in ya. Individuals, wealthy kata sifat, kaya, ataupun sejahtera. Individuals itu orang. Reasons alasan kata benda. Kemudian saving money. Baik, karena ada yang diulang-ulang, maka kita bisa temukan nih. Nah, saving money kan diulang-ulang. Nanti dicoba ya. Saving money, individuals, dan people diulang-ulang juga. Di highlight. Alhamdulillah sekali terputus ya, mohon maaf.
Alhamdulillah selama pembahasan lancar. People, kemudian ini kan saving money sudah, reason dan consider itu konsep yang sama juga. Ternyata banyak konsep yang sama yang muncul di sini. Consider itu kata kerjanya, tetapi konsep yang sama. Begitu. Nah, kemudian tentukan, kalau sudah seperti ini, tentukan main idea-nya eksplisit atau implisit. Eksplisit itu yang tersurat. MI. MI itu main idea ya. Ternyata yang Bapak dapati yang implisit, main idea. Kemudian untuk konfirmasinya, Bapak perlu penguatan. Nanti kata benda yang ditemukan apa saja? Cukup 3 saja. Mentions, 3, noun, found yang ditemukan. Sebutkan 3 kata benda yang ditemukan. Contoh yang Bapak itu cable the subscriptions, transport, individuals. Nah, itu merupakan penguatannya karena memang yang cable subscriptions, transport, dan individuals bakal memperkaya kosakata kita untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk bahasa begitu. Jadi tugasnya hanya seperti itu, Ananda. Teksnya sudah ada, jadi berbeda-beda. Kemudian nanti tinggal tebalkan kata bendanya, tentukan implisit atau eksplisit, dan yang terakhir sebutkan kembali hanya 3 kata benda saja. Sehingga menjadi penguatan bahwa 3 kata benda tersebut sudah kita temukan dan tentunya akan bisa kita terapkan untuk saat ini maupun yang akan datang. Silahkan langsung saja Ananda akses linknya, Bapak kirimkan kembali linknya, barangkali ada yang terlempar seperti Bapak tadi. Sekali ya, Alhamdulillah cukup lancar. Kemudian sebutkan nama harus di atas, karena nanti muncul untuk rekapannya di atas. Begitu. Nanti ada daftarnya langsung kalau di atas, kemudian kelas. Dan teksnya sesuai nomor absen. Silakan. Kalau Bapak update biasanya sudah muncul. Oh, belum. Silakan mulai input ya. Mamet siapa Mamet? Iza. Oh, Rahmat. Nama akrab ya. Mungkin lagi proses ya, karena memang kalau di input nggak langsung muncul seperti ini. Sambil Bapak upayakan scrolling juga. Alhamdulillah pada sehat nih yang on cam terlihat. Terima kasih ya. Nah, Bu Nanda sudah japri nih yang hadir, Bapak ini dulu ya. Bapak rekap dulu. Bapak izin stop screen sharing karena ingin merekap ya kehadiran Ananda untuk tindak lanjut ke depannya.
ternyata loading. Bapak foto saja. Ya, alhamdulillah Ananda Firas sudah ada ya. Maka sudah bisa dipastikan juga sudah terkirim. Terima kasih Ananda Arya sudah mengirim teksnya. Jadi yang lain bisa menyesuaikan untuk menginput. Kira-kira nanti yang mana nih kata bendanya? Apakah ada konsep yang sama atau tidak? Silakan Ananda boleh munculkan nama dan kelasnya dulu, dan tentunya juga dengan tugasnya, karena pernah ternyata hanya ada nama dan kelas saja begitu. Tapi tolong munculkan nama dan kelasnya dulu supaya bisa dicek, dipantau siapa saja yang bisa mengakses dan siapa saja yang mungkin ada kendala gitu. Karena untuk Padlet alhamdulillah tidak banyak bug juga, mudah-mudahan bisa diakses oleh semuanya. Kalaupun ada mungkin karena sinyal. Ini juga masih delay nih Bapak.
Baik, ternyata betul, memang lihat masih ngecek absen ya. Sebentar, Bapak coba cari daftar hadirnya. Baik, mudah-mudahan terlihat. Ini nomor absen Ananda, silahkan cek ya. Ahmad Haikal, Antoni, Bagas, Dera, Egi, Fahri. Mungkin Bapak ke bawah ya, yang awal sudah hafal mungkin. Egi nih. Yang ada Egi, Firas. Egi nomor 5, Firas 7. Bagas nomor 3. Dera ada. Fawas ada ya. Ditebalkan saja. Ini Mujapar pakai P. Hamzah. Firas. Sudah.
Raden nomor 28 ya. Ada yang belum ke absen? Udah ya, udah semua. Oke, alhamdulillah sudah masuk beberapa ya, 4. Karena sudah ada nomor absennya juga, tinggal Ananda sesuaikan. Tinggal di input. Ini Bapak sudah mulai nih kendala sinyal. Silahkan mulai ditebalkan kata bendanya ya. Tadi yang Ananda virus, udah ada nih 3 kata benda yang ditemukan. Silahkan ditebalkan. Cara menebalkannya, kalau pakai laptop ataupun komputer, tinggal di blok aja. Nanti ada bold, ataupun Ctrl B. Di blok, Ctrl B. Kalau yang pakai HP, harusnya muncul juga opsinya. Oh iya. Betul, betul, betul. Terima kasih ya. Tadi itu mau pakai warna kuning, tetapi terlalu lama, nggak ada shortcut-nya. Begitu. Thank you. Dan konfirmasi Ananda jadi menunjukkan bahwa memang absennya terlihat. Gitu. Terakses. Oh iya, mohon maaf, tadi ada yang tertinggal. Kalau implicit main idea, sebutkan juga main idea-nya. Misal yang ini kan people should consider saving money. Jadi sebutkan main idea-nya apa begitu. Kalau di yang paragraf Bapak kemungkinan people should consider saving money. Memang orang-orang dianjurkan saving money karena berbagai pertimbangan daily expenses yang ada gitu. Nah, silahkan sebutkan juga main idea-nya apa, baik itu implied main idea ataupun explicit. Sebutkan mungkin satu kalimat bisa menggambarkan paragraf yang ada. Sudah ada 6 ya? Ada 6. Thank you. Dera sudah masuk. Sudah ada 7. Nanti konfirmasi di chat aja ya. Kalau kendala, di sini Egi belum input. Bagas sudah. Jidan proses sepertinya. Jidan, Lutfi sudah, tinggal teksnya. Dera sudah, tinggal teksnya. Marsha sudah dengan teksnya, good. Nefra, silakan. Hamzah, silakan input teksnya, kemudian tebalkan juga kata bendanya. Zaki Amani, silakan.
Haikal Fikri. Tadi, Indra belum ya? Indra. Hafiz. Udah ada tinggal teksnya. Raden. Nah, Raden udah mulai nih ditebalkan. Syedkul. Silakan, Syedkul. Nah, Zuhaimi tadi udah izin. Mudah-mudahan bisa bergabung. Mungkin sudah bergabung. Fawas apa ya? Ya, betul. Yang Bapak prediksi memang Ananda sebetulnya sudah ada kemampuan untuk mencari kata bendanya sebetulnya. Karena memang sudah sering juga bertemu dengan teks yang cukup panjang juga. Nah, bagus. Yang Arya udah ada nih main idea-nya. Main idea-nya belum ya? Eating breakfast. Sudah ya, should be a part. Itu kalimat Ananda Arya. Eating breakfast should be a part of our healthy lifestyle. Tadi pria ada keluar ya? Kelempar kan? Ya, nuhun. Bapak langsung tindak lanjut ya. Rahmat juga, tadi ada Rahmat. Mamet. Oh iya, sebentar. Baik, bagi yang terlempar, ataupun yang ingin menyimpan link-nya, silahkan. Bapak kirimkan ulang link-nya di kolom chat. Pak. Ya, silakan. Ya, bagaimana Ananda Marsha? Pak. Ya, boleh? Boleh, Pak. Boleh, Ananda? Suara Bapak ada? Itu yang ditebelin tuh, Pak. Oke, yang ditebelin itu kata bendanya. Kata benda. Oh, kata benda. Ya, yang, nah kayak yang Arya nih, nutrition. Kan kata benda, nutrisi, begitu. Akhiran si ada. Action, aksi. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kata benda bisa dilihat demikian, ataupun yang ada off-nya. Misalkan, nah nih, part of our healthy. Nah, kan ada off-nya, itu kata benda. Kemudian yang ditambahkan S atau tidak ditambahkan S, itu juga kata benda. Ataupun yang tidak beraturan, kayak person, jadi people. Itu kata benda juga. Coba ya, di pertanyaan yang bagus. Dan silakan Ananda terapkan apa yang sudah Ananda ketahui terlebih dahulu. Nanti kalau udah ketemu nih kata bendanya, bakal makin banyak yang bisa diidentifikasi. Pertanyaan yang bagus ya, Ananda Marsha. Oke, Pak. Makasih. Ya, sama-sama. Betul, mungkin tadi Bapak suaranya terputus-putus ya, jadi tidak terdengar. Karena memang dari webcam saja praktis suaranya.
Silahkan Anda tebalkan kata benda. Bukan kata kerja, tetapi kata benda. Banyak sebetulnya. Dominan. Kata benda itu dominan di teksnya. Nah, Ananda Indra juga sudah bagus. Ini 3 kata benda sudah ditemukan. Oke, Ananda Raden udah banyak kata bendanya, bagus sekali. Tinggal ini, main idea-nya apa? Implisit, eksplisit, kemudian sebutkan. Nah, kayak Firas udah nih, watching TV has an impact on body weight. Iya, betul. Body weight ternyata. Tinggal Ananda Firas tebalkan kata benda yang ditemukan. Bold ya. Bold kata bendanya. Insya Allah nanti mungkin sekitar Ba'da Zuhur ya, atau sore nanti, insya Allah Bapak kirimkan rekapan yang sudah mengakses terlebih dahulu. Nah, kemudian juga apabila memungkinkan capaiannya sudah sampai mana saja. Oh iya. Ya, nuhun. Sudah banyak yang sudah ya, tinggal menentukan. Baik, ternyata alhamdulillah tadi sudah ada yang sharing juga lewat kolom chat, dan dari hasil diskusinya memang pembahasannya aman juga ya, suara Bapak artinya aman untuk penyampaiannya. Meskipun memang ada ya beberapa kali terlempar. Baik, di sini ada beberapa perwakilan. Ada yang kata bendanya sudah banyak. Ada yang sudah menentukan. Mungkin nanti bisa dilengkapi. Yang penting linknya disimpan. Mungkin solusi yang lainnya Bapak coba input juga di LMS supaya apabila sulit mencari arsip linknya, nanti di LMS tinggal diklik saja. Baik, karena 3 menit lagi, mungkin Bapak ada perwakilannya. Ananda Bagas juga sudah mengembangkan ke implicit main idea-nya ya. Thank you. Di sini ada Arya, Raden, Bagas, sama Firas. Nah, banyak yang Ananda Bagas temukan. Mudah-mudahan bisa ini ya, bisa open mic salah satunya mungkin dari
Ananda Bagas nih. Ananda Bagas bisa open mic kira-kira untuk memberikan closing statement ataupun kesimpulan. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Silakan beri kesimpulan ya menurut yang Ananda pahami begitu terkait pembelajaran kali ini, apa yang telah dipelajari kali ini begitu. Kesimpulannya, Pak, Ya, silakan. saya dapat mengetahui main idea dari paragraf dan dapat mengetahui beberapa kata benda, Pak. Bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tipsnya seperti apa Ananda supaya bisa menemukan main idea-nya ataupun mengidentifikasi implisit ataupun eksplisitnya? Ya, Pak. Gimana caranya ataupun tipsnya supaya kita bisa menemukan main idea-nya atau ide pokoknya? Ya, Ananda, terdengar? Silakan Ananda. Baik, tadi mungkin ada kendala sinyal juga atau jaringan juga. Bagus ya yang dari Ananda Bagas tadi. Silahkan Ananda, yang tadi tipsnya mungkin mau ditambahkan. Tips untuk mencari main idea. Tips untuk mencari main idea, Pak. Ya. Dilihat dari paragrafnya, Pak. Ya. Membahas tentang apa, lalu cari pokoknya. Kemudian ada lagi mungkin kata bendanya atau apa lagi selain itu? Kata bendanya mungkin ada pada di kalimat yang pertama, Pak. Oh iya, ada di penempatan ide pokoknya ya. Bisa di kalimat pertama, terakhir, ataupun di tengah-tengah. Selain itu, kita juga coba gunakan kata benda untuk mempermudah main idea-nya. Terima kasih, Ananda Bagas, penjelasannya. Alhamdulillah. Sama-sama, Pak. Ya. Baik, sudah lengkap ya tentunya pembahasan dari Ananda Bagas terkait dengan bagaimana mencari ide pokok yang tentunya Bapak harapkan bisa sangat dimanfaatkan, bisa dioptimalkan dalam pengerjaan atau penyelesaian yang sering kita hadapi, tentunya PTS, PAS, ataupun ketika yang akan dihadapi yang akan datang. Contoh, TPS di kelas 12 nanti, ataupun TOEFL ya, kalau rezeki kita begitu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, we are in the end of the session. Nanti kalau ada apa-apa, silahkan Ananda komunikasikan ke nomor Bapak ya, ke WA Bapak, supaya nanti bisa difasilitasi begitu, bisa ditindaklanjuti. Akhir kata, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Bapak izin live ya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.